Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi yang berbahagia. Selamat berjumpa dengan saya. Ini adalah identitas saya. Nama Nanang Suherman MSI, bidang studi fisika. Nomor HP saya 081615434848. Email saya nanang@sman20@gmail.com. Dan materi yang akan saya berikan di sini yang terkait dengan induksi magnetik. Baik, kita bahas soal nomor 8. Sebuah generator AC arus bolak-balik memiliki 800 lilitan kumparan persegi panjang dengan ukuran 40 cm x 20 cm. Medan magnet tetap di dalam generator sebesar 0,25 Tesla. Apabila generator diputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon, maka pertanyaannya ada dua. Yang A, GGL induksi maksimum yang dihasilkan adalah titik-titik volt, dan yang B, GGL induksi pada saat T 3 detik adalah titik-titik volt. Baik, jadi di sini kalau kita lihat ada sebuah generator AC yaitu bolak-balik, jumlah lilitannya 800, di mana kumparannya berbentuk persegi dengan panjang 40, lebar 20, dan berada di dalam medan magnet yang konstan, ya, yang nilainya adalah 0,25 Tesla. Apabila generator diputar, ya, di dalam medan magnet tadi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon, maka yang ditanyakan yang A adalah GGL induksi max-nya berapa, dan yang B GGL induksi pada saat 3 detik berapa. Baik, ini adalah alternatif jawabannya A sampai E, ya. Yang sebelah kiri adalah nilai GGL maksimalnya, ya, GGL max, sedangkan yang sebelah kanannya adalah GGL pada saat T, ya, pada saat T 3 detik. Ini semuanya adalah alternatif jawabannya, nanti mana yang paling benar, ya. Baik, diketahui banyaknya lilitan N 800, panjang penampang kumparan karena tadi berbentuk persegi, maka panjang penampang kumparannya adalah 40 cm. Tadi diketahui P adalah 40 cm, yaitu 40 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lebar penampang kumparan L yaitu 20 cm, yaitu 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga luasan penampang kumparan yaitu panjang kali lebar, sehingga A sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 40 kali 10 pangkat min 2, lebarnya 20 kali 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya adalah 800 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Saya tulis 8 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Sedangkan kuat medan magnetnya tadi diketahui B sama dengan 0,25 Tesla. Ini saya tulis 25 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Tidak ada masalah, saya nyatakan dalam notasi ilmiah. Harapannya nanti bisa mudah untuk dihitung, ya. Sedangkan simpal kawat, ya, yaitu kecepatan sudutnya, kecepatan angular generator tadi, ya, simpal kawat atau generator, omeganya adalah 10 radian per sekon. 10 radian per sekon. Yang ditanyakan yang A, GGL induksi maksimum yang dihasilkan adalah berapa volt, sedangkan yang B, GGL induksi pada saat T yaitu sama dengan 3 detik adalah berapa volt. Berarti ada dua di sini tanyakannya. Baik, sekarang kita ngomong konsep. Generator atau dinamo adalah alat untuk mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan diputar di dalam medan magnet sehingga flux magnetiknya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Besarnya GGL induksi pada generator dirumuskan seperti ini. Nah, ini GGL induksi E aksen sama dengan NBAW sin omega T. Saya ulang, GGL induksi E aksen sama dengan N kalikan B kalikan A kalikan omega kalikan sin omega T. Saya singkat NBAW sin omega T. Nah,
NBAW di sini dikatakan Emax karena ini semua adalah koefisien daripada sinus omega T. Jadi di depannya sin semua ini dikatakan Emax. Sehingga saya tulis GGL induksi E aksen sama dengan Emax dikalikan sinus omega T. Catatan Emax sama dengan NBAW. N kalikan B kalikan A kalikan W omega. Dimana E aksen yaitu GGL induksi yang muncul satuannya volt, sedangkan Emax nah ini yaitu nilai maksimum GGL induksi yang terjadi dengan satuan volt dengan syarat nilai sin omega T nya berharga sama dengan 1. Jadi begini, kalau E sama dengan NBAW sinus omega T, maka kalau ini bernilai 1, kalau sin omega T ini berharga 1, ya, saya ulang, kalau sin omega T ini berharga 1, maka ini menjadi Emax. Sehingga Emax adalah NBAW. Ya. Jadi kapan terjadinya Emax? Kalau sin omega T berharga 1. Jadi ini akan menjadi Emax kalau ini berharga 1. Kita tahu sin suatu sudut nilai maksimalnya adalah 1. Kalau ini berharga 1, maka E aksennya menjadi Emax, yaitu NBAW. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah prinsip kerja daripada generator. Di sini ada simpal kawat, ya. Di sini ada simpal kawat, yang mana simpal kawatnya nanti diberikan poros. Ya, harapannya dia bisa berputar, ya. Dia bisa berputar atau searah atau berlawanan arah jarum jam begitu. Dan simpal kawat ini berada di dalam medan magnet. Di sini ada magnet N, ada magnet S, north, south. Jadi di sini utara dan selatan. Kita tahu arah medan magnetnya keluar dari utara menuju selatan. Nah, berarti dari N menuju S. Tanda panah ini. Nah, tanda panah itu. Sehingga kalau di sini simpal kawat yang luasannya tertentu itu diputar, misalkan berlawanan arah jarum jam, maka luasan bidangnya akan mengalami perubahan flux magnetik yang dilingkupi. Saya ulang, kalau di sini diputar, maka luasan simpal kawat tadi itu mengalami perubahan, ya, flux magnetik yang menembusnya. Kita tahu, ya, bahwasanya kalau ada perubahan flux magnetik yang dialami oleh luasan bidang simpal kawat itu, maka ujung-ujung daripada simpal kawat akan muncul sumber arus atau GGL induksi. Nah, ini adalah prinsip kerja daripada generator. Nah, kita tahu dia berputar, ya, dia berputar, berarti satu putaran penuh, ya, satu putaran penuh itu ada satu bukit dan ada satu lembah. Nah, sehingga fungsinya adalah fungsi trigonometri untuk si sinus. Nah, sehingga nanti ini kalau dalam satu putaran digambarkan seperti ini grafiknya ini. Ini adalah grafik hubungan antara GGL induksi yang dihasilkan terhadap waktu. Maka grafiknya adalah fungsi sinusnya adalah seperti ini. Nah, ini. Nah, penekanannya adalah ini, ya, ini yang dikatakan amplitudo ini yang menunjukkan Emax-nya adalah di situ. Nah, ini atau ini. Ya. Ini adalah harga maksimalnya. Emax sama dengan NBAW, ya, ini amplitudonya ini, ya. Ini untuk satu putaran grafik hubungan antara GGL induksi terhadap waktu. Amplitudo yang atas, amplitudo yang bawah bertindak sebagai Emax, yaitu NBAW untuk satu putaran. Baik, sehingga kita lanjutkan. Jawab yang A, GGL induksi maksimum, ya berarti Emax sama dengan N kalikan B kalikan A kalikan omega. N nya tadi 800, B nya 25 kali 10 pangkat min 2, A nya 8 kali 10 pangkat min 2, omega nya tadi 10.
Nah, ini supaya enak mengerjakan, angka pentingnya saya kumpulkan ya. Jadi di sini 800, saya tulis 8 kali 10 pangkat 2 di sini. Terus 25 saya taruh di sini, 10 pangkat min 2 saya taruh di situ. Nah, terus 8 di sini, 10 pangkat min 2 saya taruh di situ. 10-nya saya tulis 10 pangkat 1. Nah, ini kalau kita selesaikan ya, ini adalah 1600. Ini semua kalau kita selesaikan adalah 10 pangkat min 1. Sehingga ini kalau kita selesaikan menjadi 160 volt. Saya yakin kalau kalian sering menghitung, banyak cara untuk bisa cepat menghitung ya. Ini hanya langkah salah satunya saja. Jadi Emax-nya ketemu 160 volt. Baik, sedangkan yang B, GGL induksi pada saat T 3 detik. Nah, ini berarti kita kembali ke fungsi sin. Jadi GGL induksi secara umum dituliskan NBAW sin omega T. Karena NBAW kita tahu ini adalah Emax, berarti saya tulis GGL induksi sama dengan Emax sinus omega T. Jadi E-nya merupakan fungsi T. Ini ada T-nya ini. Sehingga saya tulis E fungsi T pada saat T sama dengan 3 sama dengan Emax sinus omega T. Lanjut, Emax-nya tadi 160, sinus omeganya adalah 10, T-nya 3. Sehingga E ya, GGL induksi pada saat T sama dengan 3 detik sama dengan 160, sinus 10 kali 3 adalah 30 derajat. Kita tahu sinus 30 derajat adalah setengah. Sehingga GGL induksi pada saat T 3 detik sama dengan 160 kali setengah, yaitu 80 volt. Ini adalah nilai GGL induksi pada saat T 3 detik, 80 volt. Sedangkan Emax-nya tadi 160 volt. Baik, jawaban yang benar di sini adalah C, 160 dan 80. Coba kita lihat. 160 dan 80. Nah, ini. Ya, GGL max-nya adalah 160 volt dan GGL pada saat T 3 detik adalah 80 volt. Ya, betul. Ya, demikian soal yang terkait dengan GGL induksi maksimal dan GGL induksi pada saat T tertentu. Sekian soal dan solusi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalam.